Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan menjelajahi dunia yang luar biasa, yaitu ekosistem. Apakah kamu tahu bahwa semua makhluk hidup, dari semut, pohon besar, hingga manusia, hidup berdampingan dengan lingkungan sekitarnya? Mereka saling terhubung dalam sistem yang disebut ekosistem. Teman-teman sudah siap untuk belajar yang berjudul hubungan ajaib antar makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke definisi ekosistem. Nah teman-teman, ekosistem tersendiri mempunyai definisi yang artinya sistem kompleks yang terbentuk dari interaksi antar makhluk hidup yang disebut biotik dan lingkungannya yang disebut abiotik dalam suatu area tertentu. Secara sederhana, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dipahami sebagai kesatuan utuh dan menyeluruh antara komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi untuk menciptakan keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik sendiri yaitu ada makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah, itu yang disebut komponen biotik. Diingat ya teman-teman. Lalu ada komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu faktor lingkungan fisik seperti cahaya matahari, air, tanah, udara, suhu, dan kelembapan. Itu yang disebut komponen abiotik. Makhluk hidup tidak bisa bertahan tanpa lingkungan abiotik. Misalnya, tumbuhan butuh cahaya, air, dan tanah untuk tumbuh. Diingat ya teman-teman. Nah teman-teman, ekosistem itu bermacam-macam. Berdasarkan asalnya, ekosistem dibagi menjadi dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Adapun ekosistem alami adalah sistem lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ingat, tanpa campur tangan manusia. Contohnya, hutan, sungai, dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat dan dikelola oleh manusia, seperti sawah, kebun, dan waduk. Teman-teman harus bisa membedakan mana ekosistem alami dan mana ekosistem buatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke ekosistem alami. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ekosistem alami tidak ada campur tangan manusia dalam pembentukan dan perkembangannya. Jadi selama ekosistem alami ini berproses, bertumbuh maupun berkembang, tidak ada sentuhan sedikit pun tangan dari manusia. Contohnya hutan hujan tropis, sabana, gurun, sungai, danau, laut, dan terumbu karang. Ciri khas dari ekosistem alami yaitu keanekaragaman hayati tinggi, interaksi kompleks antar komponen biotik dan abiotik, serta mampu mencapai keseimbangan ekologi secara alami. Nah, maupun di ekosistem buatan ada dibuat dan dikelola oleh manusia. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, contohnya ada sawah, kebun, perkebunan, waduk, kolam ikan, akuarium, dan taman kota. Adapun ciri khas dari ekosistem buatan itu ada rantai makanan yang lebih sederhana, rentan terhadap gangguan, dan tergantung pada campur tangan manusia untuk keberlangsungan hidupnya.
Jadi teman-teman, ekosistem buatan ini contohnya itu sawah. Sawah yang kita ketahui itu menghasilkan padi. Nah, padi ini diolah oleh manusia yang menghasilkan beras. Beras menghasilkan nasi yang dimana itu menjadi salah satu bahan pokok untuk manusia. Selanjutnya ada rantai makanan. Siapakah memakan siapa? Hah? Maksudnya apa ya? Nah teman-teman, agar tidak kebingungan, kita baca definisi dari rantai makanan terlebih dahulu. Nah teman-teman, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Ingat ya teman-teman, makan dan dimakan. Nah, teman-teman bisa lihat di atas itu ada gambar apa teman-teman? Nah, gambar dari tumbuhan, hewan itu disebutnya rantai makanan. Nah, yang pertama itu ada rumput. Rumput dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular. Selanjutnya ular dimakan oleh elang. Nah teman-teman, itu yang tadi aku sebutkan dari rumput hingga ke jamur, itu adalah rantai makanan. Teman-teman sudah paham? Nah teman-teman, tidak kalah pentingnya kita juga harus mengetahui apa itu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, aku jelasin dari produsen terlebih dahulu ya. Produsen mempunyai definisi organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, biasanya melalui proses fotosintesis. Contohnya, tumbuhan hijau, alga, fitoplankton. Peran dari produsen yaitu produsen adalah dasar dari rantai makanan, menyediakan energi bagi semua organisme lain dalam ekosistem. Selanjutnya kita ke konsumen. Definisi dari konsumen yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan harus mendapatkan energi dari organisme lain. Nah, jenis-jenis dari konsumen itu ada konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, adapun konsumen primer yaitu yang disebut dengan herbivora, artinya memakan produsen atau tumbuhan, contohnya kelinci, rusa, ulat. Sedangkan konsumen sekunder yang disebut dengan karnivora yaitu memakan konsumen primer atau organisme lain, contohnya burung, serigala, ikan kecil. Adapun konsumen tersier yang disebut karnivora puncak yaitu memakan konsumen sekunder atau organisme lain di tingkat yang lebih tinggi, contohnya singa, hiu, elang. Setelah produsen, konsumen, lalu ada pengurai. Nah teman-teman, pengurai atau dekomposer adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Pengurai memecah sisa-sisa organisme mati dan melepas nutrisi kembali ke tanah. Nah, kalau di laut itu biasanya teman-teman, ikan hiu sisa-sisa makanannya disebut pengurai. Sedangkan di darat biasanya pengurainya itu ada jamur. Sampai sini teman-teman bisa dipahami? Selanjutnya, contoh rantai makanan. Nah teman-teman, contoh rantai makanan itu ada 3. Ada di sawah, di laut, dan di hutan. Kalau di sawah itu ada padi sebagai produsennya, lalu tikus sebagai konsumen primer, dan ular sebagai konsumen sekunder. Lalu ada elang sebagai konsumen puncak dan pengurai. Nah, pengurai yang dimaksud ini teman-teman yang tadi dijelaskan di awal yaitu ada jamur, benar. Nah, selanjutnya di laut. Di laut itu ada fitoplankton sebagai produsen, ikan kecil sebagai konsumen primer, ikan besar sebagai konsumen sekunder,
hiu sebagai konsumen puncak dan pengurai. Nah, pengurai yang dimaksud di laut ini tadi yang sudah aku jelaskan, itu ada sisa-sisa makanan dari hiu. Selanjutnya di hutan, tumbuhan sebagai produsen, rusa sebagai konsumen primer, serigala sebagai konsumen sekunder, singa sebagai konsumen puncak, dan dilanjut dengan pengurai. Nah, pengurai di hutan ini sama dengan pengurai di sawah. Jadi pengurai di hutan ini bisa juga jamur. Gitu teman-teman. Setelah kita mengetahui rantai makanan, selanjutnya kita harus mengetahui simbiosis. Nah teman-teman, simbiosis ini mempunyai 3. Yang pertama ada mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Adapun mutualisme yaitu sama-sama untung, contohnya lebah dan bunga. Parasitisme itu satu untung, satu dirugikan, contohnya benalu di pohon. Dan komensialisme yaitu satu untung, satu tidak dirugikan, contohnya anggrek di pohon besar. Nah teman-teman, gambar yang di atas itu adalah gambar ekosistem yang seimbang. Contohnya teman-teman, jika katak punah, maka populasi serangga meningkat, tanaman menjadi rusak. Contoh kedua, jika pohon ditebang, hewan kehilangan tempat tinggal. Tapi kenapa ya banyak hewan yang hampir punah? Nah teman-teman, hewan yang hampir punah itu karena bencana lingkungan yang merusak ekosistem. Nah, ada 4. Yang pertama yaitu penebangan hutan, polusi air dan udara, pemburuan air, dan pembuangan sampah sembarangan. Nah, teman-teman, kalau ada perusakan berarti harus ada pemulihan. Terus kita harus bantu apa, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, caranya teman-teman yang pertama harus menanam pohon, lalu mendaur ulang, membuang sampah pada tempatnya, melindungi hewan dan tumbuhan, dan belajar dan mengedukasi teman-teman yang lain. Jadi, kalau ada teman-teman di lingkungan kamu yang masih melanggar, harus diingatkan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari banyaknya yang tadi sudah aku jelaskan, aku harap teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami yang aku jelaskan. Nah, aku mau menguji pengetahuan teman-teman. Jadi teman-teman harus menjawab 4 pertanyaan dari aku. Kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apa saja komponen ekosistem? Teman-teman boleh pause videonya terlebih dahulu, lalu teman-teman tulis di kolom komentar. Setelah itu kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Oke? Silakan di pause. Aku tungguin ya. Sudah? Oke, jadi kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apa saja komponen ekosistem? Jawabannya komponen biotik dan abiotik. Ayo, siapa yang benar, siapa yang salah? Jangan curang ya. Kita lanjut ke nomor 2. Siapa yang berperan sebagai produsen? Dijawab ya teman-teman. Aku tunggu jawabannya. Jawaban yang benar apa? Yang pertama ada padi, lalu yang di laut ada apa? Fitoplankton, dan di hutan ada tumbuhan. Lanjut teman-teman. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Contoh simbiosis mutualisme apa ya? Di pause dulu, teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Sudah? Gimana jawabannya? Jawaban yang benar adalah lebah dan bunga. Ayo, siapa yang benar? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa akibat jika semua tumbuhan hilang dari ekosistem? Apa ya teman-teman? Tulis di kolom komentar. Jawabannya akan berdampak sangat buruk dan luas teman-teman. Karena
Ketidakseimbangan ekosistem, hilangnya sumber makanan dan oksigen bagi makhluk hidup, serta gangguan pada siklus air dan iklim. Oke teman-teman, terima kasih sudah bantu jawab 4 pertanyaan. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan ilmu. Teman-teman, ternyata semua makhluk hidup itu saling berhubungan ya. Yuk kita jaga hubungan ajaib ini. Karena kalau ekosistem terjaga, maka kehidupan akan terus berjalan indah dan seimbang. Jaga ekosistem, jaga masa depan. Sampai jumpa di petualangan edukasi berikutnya. Bye.